Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman. Ya, kita kali ini tentang tutorial Smart PLS versi 4. Ada teman kita Japri ke saya tentang model pengukuran formatif di SEM PLS dan ternyata gagal karena varian inflated faktornya lebih besar daripada 5. Apakah ini boleh? Gitu ya, model formatif SEM PLS gagal FIF di atas 5. Apakah ini gagal nggak di dalam penelitian kita? Nah, oleh karena itu kita subscribe dulu di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Sekali lagi, ini bercerita dengan rekan kita mahasiswa yang ketika dia model pengukuran formatifnya itu gagal FIF varian inflated factor atau outer FIF-nya itu di atas 5. Nah, apakah penelitian kita itu gagal dan harus kita perbaiki gitu ya? Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran atau insight bagi kita semuanya ya tentang evaluasi model pengukuran formatif. Ketemu pas lagi outer FIF-nya itu di atas 5. Padahal menurut Hair itu harus di bawah 5 atau sangat direkomendasikan di bawah 3,3. Hampir di semua paper-paper itu selalu menuliskan di bawah 5, bahkan sekarang 3,3. Berat banget varian inflated faktornya itu di bawah 5 ya. Oke. Nah, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng, dan silakan bertanya di channel kami. Jika mampu kami jawab ya. Oke, kita langsung ya. Evaluasi model formatif di dalam SEM PLS itu secara umum tuh sebenarnya ada 3 ya. Tapi yang kita sampaikan ini 2 ya. Yang pertama adalah signifikansi outer weight. Yang kedua adalah outer FIF-nya di bawah 5 atau direkomendasikan itu di bawah 3. Ini hampir semua buku-buku apapun ya, buku ditulis oleh Hair dan para penulis itu rata-rata mereka merekomendasikan di bawah 5. Nah, sebenarnya buat apa sih evaluasi model pengukuran formatif untuk FIF ini? FIF ini adalah untuk menguji multikolinier ya, untuk menguji multikolinier, karena multikolinier itu adalah sesuatu hal yang perlu diperiksa dalam dunia olah data atau analisis data, karena memang referensinya itu dari dulu sampai hingga kini. Contohnya misalnya saya ngambil di Gujarati 2009 mengatakan bahwa multikolinier itu estimator dalam konsep regresi nih ya. Estimatornya tetap blue, base linear unbiased estimator, tetap dia. Secara teoritis OLS itu masih tidak bias atau unbiased, diterima linear dan memiliki varian yang sebelumnya tidak bias. Nggak jadi masalah sebenarnya. Tetapi masalah yang ditimbulkan oleh multikolinier itu adalah menyebabkan varian atau standar errornya itu. Dalam hal ini nanti outer weight-nya itu punya standar errornya itu gede banget outer FIF-nya itu. Jadi dia punya standar error yang besar. Ya, standar error yang besar yang menyebabkan nanti outer weight-nya itu menjadi tidak signifikan. Kira-kira gitu. Jadi kenapa sih tidak boleh ada multikolinier di dalam model pengukuran formatif? Karena nanti ditakutkan multikolinier ini menyebabkan ya standar error outer weight-nya itu menjadi besar. Kalau standar errornya menjadi besar, nanti T hitungnya atau V-value-nya itu menjadi tidak signifikan. Jadi outer weight-nya menjadi tidak signifikan. Misalnya kita bikin 3 indikator yang menyusun tentang religiusitas. Ya, penyebab religiusitas itu misalnya 1, bacaan-bacaan buku, 2, ceramah dari ustadz atau tokoh agama, 3, misalnya dari orang tua, didikan orang tua. Nah, kita udah bikin nih 3 indikator untuk religiusitas itu. Kalau misalnya itu terjadi multikolinier, ditakutkan ya standar errornya besar, tidak ada satupun yang signifikan. Ya, R square-nya biasanya kalau R square-nya formatif itu pasti tinggi, mendekati 1 dia. Tapi ternyata dia banyak yang tidak signifikan. Itu yang ditakutkan di dalam model pengukuran formatif. Nah, kalau model pengukuran formatif indikatornya tidak signifikan, itu aneh. Itu aneh. Gitu ya, kita udah nyusun indikator formatif tapi banyak yang enggak signifikan. Itu sebenarnya yang ditakutkan dari multikolinier. Kenapa batasnya itu harus 5 atau direkomendasikan 3,3? Pak, penelitian saya di atas 5, gimana? Gitu kan? Nah, ini adalah dalam keyakinan saya dari beberapa referensi yang cari ya. Apakah dalam SEM PLS boleh FIF itu antara 5 sampai 10?
Nah, saya belum pernah menemukan referensi varian inflated factor lebih dari 10, karena lebih dari 10 itu berarti termasuk extreme multicollinear. Pak, kalau 5-10 masih ada referensi yang mengatakan bahwa dalam model pengukuran formatif itu 5-10. Jadi menurut keyakinan saya, merujuk kepada stand up comedy Panji ya, menurut keyakinan saya boleh antara 5-10. Ya, 5-10 itu FIF itu boleh selama satu sampel size besar, dua outer weight sebagian besar itu signifikan, ketiga arah outer weight itu sesuai dengan hipotesis atau teori kita. Misalnya tadi, semakin banyak bacaan buku atau semakin berpengaruh ustadz, semakin berpengaruh orang tua atau keluarga kita, maka akan membentuk religiusitas kita itu meningkat. Nah, semuanya itu positif. Nah, oke. Ya, kalau misalnya ininya hipotesisnya udah kecampur-campur bolak-balik ya, yang menyebabkan dari multicollinear itu yang paling ditakutkan itu nomor terakhir nih, merubah arah koefisien regresi menurut Gujarati. Nah, kalau misalnya antara 5-10 outer weight-nya masih positif semua atau sesuai hipotesis, atau negatif semua atau negatif positif sesuai hipotesis dan sebagian besar itu signifikan, maka FIF 5-10 menurut hemat saya masih bisa. Sampaikan aja di dalam penelitian dan ditulis. Oke. Nah, saya sekali lagi selalu bicara dengan referensi. Speak with reference. Nah, ini mengatakan begini nih. In our example, ini tulisan kalimatnya ada di sini. Ini nggak bisa diitemin soalnya. Di blok ininya apa namanya? Tulisannya nih. In our example, multicollinearity among di antara the 10 indicator listed in Appendix A did not seem to pose a problem multicollinearity. The maximum variance inflated factor KM datang sampai hanya sampai 1,5, which is far below the common cut off threshold 10 katanya. Ya, ini lagi ngomongin tentang formatif, model pengukuran formatifnya. Jadi referensi memang tua dan lama ya, tapi mengatakan bahwa dia 10 batasnya sesuai dengan konsep analisis regresi. Ya, ini lagi ngomongin model pengukuran formatif loh. Yang nulis juga orang hebat nih, Demantalos dan Hedy Wincourt. Judulnya adalah Index Construction by Formative Indicator. Jadi lagi ngomongin tentang model pengukuran formatif. Jadi batasnya menurut tulisannya dia itu 10. Ya, walaupun sebagian besar sekarang itu 5, ya nggak apa-apa juga. Maksud saya, tulisan akhir berapa Pak? 5. Kebetulan model pengukuran formatif saya berapa? 5,5 nyaris. 6, 7, tenang aja. Ini referensinya. Saya kasih nih referensinya. Yang kedua, nih. To answer multicollinearity not present, seseorang can use the FIF. Ya, general statistic teori tradisional statistik mengatakan multicollinear untuk FIF itu tidak boleh lebih dari 10. However, bagaimanapun with formative measure multicollinear pose a problem jika 3,3 diameter dan siwat. Ini jurnalnya ditulis oleh siapa? Nih, specific formative constructive information ini Peter dan Straub kalau nggak salah nih. Iya, Peter dan Straub. Jadi Peter Straub itu mengatakan, ya secara teori statistik umumnya, tradisionalnya, commonnya itu FIF itu 10. Walaupun belakangan ini ya beberapa ahli seperti tadi yang disebutkan oleh Diamandis dan Siegel itu 3,3. Koch pendiri WarPLS 3,3, Haier 5 sama 3,3. Lah kalau kita dapatnya 7 gimana? Nah, ini kalau saya adalah sampaikan hasilnya apa adanya. Sampaikan aja apa adanya, hasilnya kayak gimana nih, author FIF nilainya antara 5 sampai 7 gini. Tapi sampel size saya cukup besar. Kedua, outer weight sebagian besar signifikan. Kan tidak. Outer weight akan menyebabkan apa? Outer weight. Multicollinear menyebabkan apa? Menyebabkan standar error besar. Standar error besar menyebabkan sebagian besar tidak signifikan. Itu yang ditakutkan. Nah, sekarang kalau misalnya sebagian besar signifikan, tidak ada satupun indikator yang dibuang misalnya, ya tidak apa-apa, sampaikan aja outer FIF-nya. Artinya bahwa secara teori dia model pengukurannya formatif, tapi data empiris ternyata menunjukkan ada korelasi yang cukup tinggi antara indikator yang nyusun formatif. Apa yang salah dengan data kita? Orang jawabannya begitu kata responden.
Oleh karena itu, maka yang ditakutkan multicollinear itu tidak terjadi ya pada FIF 5-10 jika sebagian besar author FIF itu signifikan, author FIF itu sesuai teori. Ini yang ditakutkan dalam multicollinear, merubah arah koefisien regresi. Berarti author FIF-nya aman sesuai hipotesis atau tadi kalau dia punya hubungannya positif ya nggak jadi masalah. Itu kami sudah sampaikan. Sekali lagi referensinya dari 2 referensi yang ditulis oleh dia. Ini judulnya aja udah jelas ya, tentang formatif. Kemudian yang kedua tulisan dari Peter dan Straub ngomongin juga tentang formatif. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau saya sampaikan aja, kita nggak usah apa-apain datanya, udah sampaikan apa adanya kayak begini hasilnya. Data empirisnya menunjukkan ada korelasi antar itu, dan itu masih bisa secara logika. Artinya bisa jadi ya ceramah ustadz itu punya korelasi dengan orang tua punya korelasi dengan bacaan-bacaan buku dan yang lainnya, nggak jadi masalah. Itu bisa kami sampaikan pada publik untuk menjawab pertanyaan teman-teman ketika formatif itu 5-10. Ya, di buku kami belum ada, nggak saya tulis karena ini jawab pertanyaan teman-teman semua. Ya, ini ebook SEMPLS dengan NCA dan ini dengan SEMPLS. Video tutorial ini link ebook kami ada 3000 halaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.